Ini kayaknya agak ini. Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya mendapat kehormatan bersama dengan Pak Dahlan Iskan. Apa kabar Ya. Pak Dahlan? Ya. Baik, ini jam berapa di Los Angeles sekarang? Sekarang jam 10 malam Pak Dahlan. Oh, Pantai Barat ya. 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 Saya kaget tadi tiba-tiba mendapat WhatsApp dari Pak Dahlan. Saya pikir saya mendapat durian runtuh dari mana nih? Kok bisa Pak Dahlan punya dapat WhatsApp saya gitu loh. Jadi, Saya karena pengen sekali memuji Anda karena YouTube Anda, wawancara-wawancara Anda itu bagus sekali, banyak meluruskan hal-hal yang selama ini berseliweran dan belum tentu benar. ya, Misalnya wawancara Anda yang terbaru dengan Dr. Lee, Dr. Anthony, dengan Dr. ini, Anthony yang baru pulang dari Hong Kong. ya, Itu bagus sekali. Apalagi beliau kan dokter dari klinik yang terkemuka di dunia, Mayo Klinik Amerika. ya, Kemudian wawancara Anda dengan Dr. Lukas yang ya, masih muda itu ya, juga sangat bagus karena bisa tahu sendiri bahwa vaksinasi itu ternyata ya cuma sakit di lengan, ya, ya ada panas sebentar dan seterusnya. ya. Itu kan termasuk di Indonesia kan menakutkan sekali. Oh ternyata begitu. Jadi bagus lah. Ya. Karena Oh, itu saya cari nomor telepon Anda, kemudian saya WA Anda. Dan Anda hebat sekali langsung merespon. Ya. terima kasih Pak Dahlan. Saya juga udah pengen lama sekali saya pengen ngobrol dengan Pak Dahlan. Saya sudah baca hampir 5 tahun nih artikel-artikelnya Pak Dahlan ya luar biasa. Terutama yang paling terakhir ini yaitu tanggapan mengenai itu Stephen Tong, terus pendeta Stephen Tong. Saya pikir karena saya terus terang out of respect karena papa saya masuk Kristen dari beliau. Jadi saya itu Dulunya Buddha ya. dulu Buddha. Jadi Hmm. papa saya masuk Protestan, saya karismatik dengan pendeta Alex karena saya di Ah, Betani. Tapi kalau papa saya Betani ya. ya Betani dan saya kebetulan Ya. tinggal di rumah Om Alex. Ya saya juga ada lihat tulisan-tulisan. Padahal saya heran, padahal kok hebat banget, kok bisa mengerti tentang gereja-gereja ini dari mana asalnya? Dan itu betul memang, kok bisa tahu gitu dari mana padahal? Teman-teman saya kan banyak pendeta, banyak biksu juga. Oh gitu, oh iya, Ya. oh gitu ceritanya. Bahkan ketika di Surabaya dibangun Semenvo, Buddha Empat Wajah itu kan waktu itu masih dekat-dekat reformasi, nggak Ya. ada yang meresmikan dan nggak ada waktu itu peka sekali. Saya bilang saya yang meresmikan, saya bilang gitu. Jadi Oh, saya yang meresmikan Semenvo di Surabaya itu. oh luar biasa. Buddha Ya, Empat Wajah itu ya. ya. Jadi Ya. sedikit informasi untuk Pak Dahlan. Mm-hmm. Saya satu-satunya orang Indonesia yang volunteer untuk menjadi uji tes. Iya, saya mau tanya itu. Saya mau Iya, tanya itu. Tapi Anda sudah berapa tahun di Amerika? saya udah 24 tahun Pak Dahlan dari tahun 94 ya, 94. Tapi masih sering pulang ke Indonesia kan? Oh iya, saya setiap tahun pulang. Ya, setiap tahun pulang. Apalagi Karena ibu, mama masih di Indonesia kan? uh, kalau untuk ketemu mama biasanya kita ada tour, bisa ketemu di Turki, di mana di Oh, Spanyol, ketemu mamanya di luar negeri. luar negeri. Jadi beliau teman Mama dari pas keluar Papua. negeri. Uh, Lucu. ya, Bagus, teman dari bagus. Papua, saya dari Amerika, kita ketemu di situ. Iya, Tapi, saya dengar mama Anda ini tinggalnya di Biak. Dan betul. menjadi orang Biak. Jadi kalau Anda ke Jakarta, kalau mau nengok mama ke Biak, lebih baik ketemu di Singapura atau ketemu di Hong Kong. Gitu. Iya. Tapi saya kena rutin ke Indonesia karena kita kan ada diaspora conference, sekalian Ya, ikut upacara di istana gitu. Jadi saya ya. selalu ikut upacara bendera di istana gitu. Oh, jadi Ya, praktis tiap tahun Anda pulang ke Indonesia? at least minimum 2 tahun sekali karena diaspora conference 2 tahun sekali. Tapi umumnya setiap tahun saya pasti pulang, Pak Dahlan. Kapan terakhir Anda ke Biak? 2 tahun lalu waktu papa saya meninggal, saya bawa beliau. Jadi begini Pak Dahlan, papa saya sakit di Manado. Saya pikir Pak, kalau papa meninggal, akunya saya bawa tanamkan di Papua, di Amerika, Di Biak. di LA, maunya di LA.
Bapak saya enggak mau. Dia bilang enggak mau, enggak mau. Saya bilang, jadi dia punya tanah, dia ada donasikan untuk dibangun gereja di Biak, namanya Gereja King. Oh. Dia mau abunya ditaburkan di tanah itu yang dia bangun. Hmm. Hmm. Jadi bapak Hmm. saya bangun gereja, mama saya bantu bangun wihara. Jadi papa Kristen, mama Saya tidak Buddha. agama Buddha, ya. Dua-duanya tokoh Dua-dua masyarakat. aktivis. Ya, dua-duanya tokoh masyarakat di Biak. Gitu. Ya. Jadi papa marganya memang Lee ya. Memang Lee, betul. Lee, kita marga Lee. Jadi Anda kakak adik semua di Amerika atau ada di Indonesia? Saya cuma sendiri Pak Dahlan. Saya single Di Amerika. di Amerika. Ya. Ya, Adik di semua di Surabaya. Indonesia. Semua di Indonesia. Ada di Surabaya, di Manado, ada di Biak. Gitu, Pak Dahlan. Saya dengar dulu Anda ini lulusan ITS Surabaya ya? Betul, saya insinyur pengolahan limbah. Ya. Teknik lingkungan. Ya. Ya, teknik lingkungan, betul. Wah, tahun berapa lulus? Tahun berapa lulus ITS? Saya kira mungkin 94 kali ya. Loh, sudah lama loh. Anda kan kelihatan masih umur 35 begitu sekarang. Rahasia Pak Dahlan, rahasia. Tapi saya bisa hitung karena Anda lulus tahun 94, berarti Anda umur berapa sekarang? Saya bisa hitung. Oh. Rahasia. Ya, 94 ya. Jadi Anda ini SD, SMP, SMA itu negeri di Biak. Betul. Saya sekolah negeri di Biak. Ya. Putra Papua ya, Putra Papua. Ya. Jadi saya waktu SD karena kita di Papua di Pulau Biak, kalau gurunya enggak ada, kita ke belakang sekolah berenang di laut, Pak. Telanjang-telanjang berenang di laut. Saya juga kalau sekolah waktu SMP, SMA setiap pagi berenang di laut, pulang dari sekolah cari-cari ikan di depan rumah di pantai. Gitu. Wow, hebat sekali, Ya di Biak, ya orang Biak, ya. Tapi sekalipun di Biak saya banyak baca buku, jadi wawasannya tidak terlalu ketinggalan. Orang tua Anda kan berpendidikan, ya. Ya. Karena mami kita semua kita punya oleh-oleh hadiah apa dibeliin buku. Jadi buku gitu, ya. Ya, baik. Ya. Terus Pak Dahlan, ini apa? Saya mau tanya pendapat Pak Dahlan. Bagaimana dengan kesan dari orang Indonesia mengenai pemilihan di Amerika ini? Kira-kira bagaimana menurut Pak Dahlan? Ya, kalau orang Indonesia pada umumnya sama dengan di mana-mana, yaitu tidak suka kepada Trump. Ya. Tetapi orang Indonesia juga tahu bahwa warga Amerika yang asal Indonesia umumnya memilih Trump karena soal pajak. Karena Biden mau menaikkan pajak, sedangkan Trump mau menurunkan pajak. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Anda, apa benar orang-orang yang asalnya dari Indonesia ketika Pilpres kemarin lebih banyak memilih Trump? Ya, jadi begini Pak Dahlan ya. Kalau dari survei, saya ini bukan statistik, belum pernah survei, tapi feeling saya dari teman-teman saya kan masyarakat ya. Karena kebetulan lingkungan saya ada lingkungan gereja, jadi saya merasa hampir mungkin dari diaspora Indonesia 60% memilih Presiden Trump. Jadi 40% mungkin memilih Biden, ya. Karena kebetulan memang lingkungan saya semua lingkungan gereja karismatik, ya, yang merupakan adalah core daripada Presiden Trump ya, yang memilih ya. Karena daripada itu. Jadi lebih karena karismatik, bukan karena orang-orang yang asal Indonesia itu umumnya di sana menjadi pengusaha sehingga mereka suka pajak. Oh, bukan itu. Tidak, Pak. Itu enggak, karena begini. Jadi yang dinaikkan itu kan kemarin Kamala Harris waktu ini juga sudah juga menjelaskan bahwa yang dinaikkan itu bukan itu yang penghasilannya itu di atas tinggi, yang penghasilan tinggi. $400.000 ya. Kita berarti satu bulan tuh berapa? Ya, satu bulan sekitar $15.000. Kita rata-rata orang Indonesia di sini $5.500. Udah survei, income per kapita orang Indonesia di Amerika $5.500, Pak Dahlan. Cuma beberapa orang aja yang income-nya 500.000 ke atas. Itu yang sebenarnya efek. Jadi sebenarnya teks itu bukan itu hanya sebagai alasan aja.
Itu bukan. Jadi begitu ya. Ya itu alasan aja. Kalau menurut Ya, saya, bagus. ya. Nah, yang ya banyak juga mungkin masalah dia bilang aborsi atau LGBT, Ya. walaupun Ya. itu bukan merupakan hal yang dibawa oleh Presiden Trump, sebab beliau sendiri tidak pernah tidak singgung hal itu yang karena itu adalah yang dibawakan oleh Partai Republik dan Demokrat itu loh. Ya. Apa yang dibawa oleh Partai Demokrat. Jadi ya tapi kurang lebih itu yang merupakan concern dari teman-teman kami diaspora Indonesia di Amerika gitu loh. Gitu. Oke. Ya, begitu kurang lebih begitu. Nanti Ya. kan terima kasih Pak Dahlan ya untuk ini. Tapi nanti juga Pak Dahlan nanti akan mau interview saya katanya ya. Ya, betul. Saya pengen nulis tentang Anda. Anda ini menarik sekali. Saya dengar Anda juga putra seorang tokoh juga di Indonesia yang banyak berjuang di masa penjajahan dulu. Ya. Cerita. Gitu. Itu kakek ya. Jadi begini Pak Dahlan ya. Jadi nenek moyang saya itu datang dari mami saya, dari mama saya. Jadi mama saya tuh peranakan. Nenek moyangnya datang dari Cina waktu itu, terdampar di pantai, ditolong oleh putri dari kerajaan Maros. Terus kemudian kawin. Sulawesi Selatan ya. Ya, di Sulawesi Selatan. Kerajaan kecil di Makassar. Jadi waktu itu kawin, jadi kebetulan ada anaknya, jadi anak mereka namanya Kung Siu Choang. Kung Siu Choang itu pada waktu itu bekerja di company Belanda. Jadi pada waktu zamannya Sun Yat-sen lagi revolusi di Cina, dia itu mengumpulkan dana dari orang Tionghoa di Indonesia itu untuk kirim bantu pergerakannya Sun Yat-sen untuk revolusi. Jadi akhirnya beliau diberikanlah, ini garis besarnya Pak ya. Jadi beliau diberikanlah bintang jasa revolusi oleh Sun Yat-sen, diantar dari konsul Cina. Jadi masih ada sama beliau. Nah, dan beliau diangkat menjadi gubernur di Nanjing, Pak Dahlan. Nanjing. Di Nanjing. Nah, jadi waktu itu beliau akhirnya berangkat ke Nanjing untuk menjadi gubernur di situ. Nah, tapi kan mamanya kan orang Makassar asli yang tidak bisa berbahasa Tionghoa. Jadi bilang, lanyak mi anaknu, ya, kok punya anak akan hilang lah. Udah ke Cina kan jauh, dulu pakai kapal laut. Dia juga tidak bisa bahasa Cina, juga dia cuma bisa bahasa Makassar. Dia udah tua gitu kan, jadi nangis. Jadi waktu kapalnya sampai di Filipina, dapat telegram, segera pulang, mama kamu sakit keras. Jadi pulang, jadi gubernur di Nanjing, pulang ke Indonesia. Jadi akhirnya sampai di Indonesia. Tapi beliau menjadi tokoh masyarakat di Makassar dan punya pengaruh di konsulat Cina waktu itu kan, karena beliau kan dari tokoh Palang Merah dan punya bintang revolusi, orang yang dihormati di masyarakat Tionghoa waktu itu. Nah, kebetulan beliau tinggal di Tamajene, Pak Dahlan. Majene. Tamajene, namanya Tamajene. Tamajene di Jalan Pontiku, di Jalan Jenderal itu. Nah, satu pagi tiba-tiba dia lihat kenapa banyak orang itu meratap, orang tuh ratusan ribuan orang dibawa lewat depan rumah masuk ke dalam belakang. Itu waktu itu masih banyak bangku dibawa oleh Belanda. Ya, mereka disuruh gali lubang, terus mereka ditembak mati, cerot semua. Jadi orang kan nangis, wah semua gitu. Terus gantian sepanjang hari tuh begitu. Suasana kan mencekam, ternyata Belanda Westerlin bikin pembersihan. Jadi semua orang yang kedapatan merah putih satu rumah diambil, laki-laki ditembak mati gitu. Itulah peristiwa 40.000 jiwa di belakang rumah kami di Tamajene. Nah, kebetulan waktu itu ada surat undangan dari konsul Cina. Entah mungkin undangan untuk masalah ini atau apa, tapi kurirnya ada di depan. Nah, dia masuk. Dan kan sepanjang dalam rumah itu mereka sudah siap-siap dengan pedang kan, kalau itu rumah mau dibersihkan, mau ini ya, berkelahi kan. Terus datang kurir dari konsulat Cina. Dia datang, Tuan Kong, diundang konsul jenderal mau rapat ke ini. Mungkin mau rapat masalah ini, kita tidak tahu. Tapi beliau tulis surat dengan ini, masih ada suratnya.
tapi surat rahasia karena kan kalau ketahuan Belanda kita satu keluarga dipotong kepalanya. Iya. Dan ini tidak pernah diceritakan, anak-anaknya tidak ada yang tahu. Jadi beliau itu kasih tahu, jadi bahwa ini apa yang dilakukan ini melawan apa undang-undang apa Palang Merah apa waktu itu kan Indonesia belum terbentuk. Yang dihormati waktu itu konsulat Cina di ini karena RT kan kuat ya. Jadi di Makassar itu satu-satunya yang punya kekuatan itu yang dihormati itu dari RT gitu. Jadi surat itu karena berdasarkan yang surat itu dikirim dan minta segera untuk konsul Cina untuk datang ke sini melihat situasi ini sangat buruk, apa pribumi dibunuhin begitu tidak tidak berperi kemanusiaan. Akhirnya dengan surat itu yang akhirnya diam-diam dibawa ke konsulat Cina, akhirnya pada kurang lebih jam 2 siang mobil sirene datang, konsul Cina datang. Jadi konsul Cina langsung hubungi mungkin Gubernur Jenderal Belanda yang di situ di Makassar, mereka datang berdua untuk hentikan Westerly. Kalau tidak dihentikan, korban pembunuhannya akan lebih dari 40. Wah, nggak tahu saya. Itu nggak tahu. Cerita ini saya tidak tahu. Itu tidak ditulis di buku sejarah. Kita juga tidak pernah tahu. Nah, cerita itu dengan dokumennya semua, dengan bintangnya, ditaruh di dia punya lemari kecil. Waktu kecil saya masih lihat lemari kecilnya yang tergembok. Jadi waktu sekarang ada di mana? Ada di Makassar, tapi udah jadi waktu meninggal, lemarinya dibuka, baru tahu kita semua. Terus barang-barang itu sekarang ada di mana? Dokumen-dokumen itu. Foto-fotonya masih ada sama saya. Jadi nanti saya kirim ke Pak Dahlan nanti. Nanti foto-fotonya ada. Tapi hebat sekali. Tapi kisah ini tentu tidak diceritakan lah dan tidak ada di dalam kita punya sejarah. Dan itu hanya merupakan cerita dongeng bukan cerita di kalangan keluarga kami aja. Ya. Kebetulan. Ya, bagus. Ya. Kebetulan Dokter Irawan tanya, ya saya cerita gitu ceritanya. Gitu. Begitu aja, tidak ada maksud apa-apa. Ya, salah satu bagian dari sejarah yang. Ya. Bagus tapi. Oke, terima kasih ya. Tanse nih, hai hui jiang zhongwen ma. 可以点一点，把它拉。哦，还好，很好，很好。Ya, 谢谢啊，谢谢。 makasih ya. Selamat malam di Los Angeles. Selamat malam. Ya.